Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Bapak Nusli Jamiat sudah mempersilahkan kami untuk presentasi pada sore hari ini. Sebelum perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengembangan sosial bisnis model kanvas dengan pendekatan analisis SWOT pada Sirka Handmade di Bandung Barat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adiliana Syakarenina dengan NIM 10501233406. Saya Aulia Safa Maura Sabrina dengan NIM 105012333028. Saya Ruka Adeline dengan NIM 105012130292. Pada penelitian ini, kami meneliti Sirka Handmade, yaitu usaha kerajinan berbasis komunitas yang mengolah limbah tekstil menjadi produk bernilai ekonomi. Selain berfokus pada aspek bisnis, Sirka Handmade juga memperdayakan perempuan melalui sistem kerja yang fleksibel. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya permasalahan limbah tekstil dan pentingnya penerapan ekonomi sirkular sebagai solusi yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Penelitian ini berfokus pada model usaha Sirka Handmade, implementasi pemberdayaan perempuan, peluang dan tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model usaha, mendeskripsikan pemberdayaan perempuan, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta menganalisis strategi pengembangan usaha yang diterapkan. Penelitian ini penting dilakukan karena meningkatnya limbah tekstil serta kebutuhan akan model usaha yang berkelanjutan. Penelitian terdahulu telah membahas pemanfaatan limbah tekstil dan pemberdayaan perempuan, tapi masih terbatas yang mengkaji kedua aspek tersebut secara terintegrasi dalam usaha berbasis komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Sirka Handmade sebagai studi kasus untuk mengisi kesenjangan dari penelitian tersebut. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 5 landasan teori utama yang menjadi dasar analisis kami terhadap Churchill Handmade. Kelima teori tersebut adalah kewirausahaan sosial, ekonomi sirkular, pemberdayaan perempuan, sosial bisnis, model kanvas, dan juga analisis SWOT. Next. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian, di mana jenis dan pendekatan penelitian kami ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini tentunya ingin memahami secara mendalam bagaimana Churchill Handmade menjalankan model usahanya, khususnya dalam mengintegrasikan pengelolaan limbah tekstil dan juga pemberdayaan perempuan dalam satu sistem usaha yang berkelanjutan. Untuk objek penelitiannya, model usaha sosial Circa Handmade, lokasinya berada di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong. Subjek atau informannya adalah sebagian pengelola Circa Handmade dengan menggunakan teknik slumping, yaitu purposive sampling. Next. Untuk teknik pengumpulan datanya ini dikumpulkan melalui 3 cara. Yang pertama melalui wawancara mendalam langsung dengan para pengelola Circa Handmade. Kedua melalui observasi, yaitu kami mengamati langsung aktivitas produksi dan juga operasional di lapangan. Dan yang ketiga, itu melalui dokumentasi berupa foto kegiatan, profil usaha, serta konten media sosial mereka sebagai data pendukung. Untuk teknik analisis data itu kita ada 3 tahap. Pertama reduksi data, yaitu menyaring dan menyederhanakan data yang sudah terkumpul. Kedua, penyajian data dalam bentuk narasi dan juga pemetaan SBMC. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan untuk bisa menghasilkan rekomendasi strategi pengembangan usaha dari Shirsha Handmade. Next. Pada bagian ini kami menganalisis strategi Circa Handmade menggunakan metode analisis SWOT yang terdiri dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan juga threats, ancaman. Yang pertama dari sisi kekuatan, Circa Handmade ini memiliki misi sosial dan lingkungan yang kuat, khususnya dalam pemberdayaan perempuan serta pemanfaatan limbah tekstil. Produk yang dihasilkan juga bersifat handmade, unik, dan juga memiliki nilai budaya Indonesia yang cukup tinggi. Selain itu, usaha ini sudah berjalan cukup lama, sejak tahun 2006, memiliki legalitas dan juga bentuk koperasi, serta didukung oleh komunitas anggota yang loyal dan memiliki keterampilan khusus. Circa Handmade juga menawarkan produk custom dan program workshop sebagai bentuk disertifikasi usaha, serta menerapkan sistem kerja yang fleksibel yang melibatkan masyarakat lokal. Selanjutnya dari sisi kelemahan, jumlah pengrajin yang terampil itu masih terbatas dan proses regenerasi anggota itu berjalan cukup lambat karena membutuhkan pelatihan yang cukup panjang. Kapasitas produksi juga masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Dari sisi pemasaran, strategi digital juga belum dilakukan secara optimal dan belum terstruktur dengan baik serta pemanfaatan
marketplace itu masih terbatas. Selain itu, terdapat ketergantungan pada beberapa anggota inti di dalam pengelolaan organisasi. Selanjutnya, next. Kemudian dari sisi peluang, saat ini tren sustainability itu dan juga ekonomi sirkular semakin meningkat di masyarakat. Hal ini membuka peluang kerjasama dengan beberapa perusahaan dan juga berbagai institusi dalam pengelolaan limbah tekstil. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM dan juga kewirausahaan sosial. Permintaan pasar terhadap produk handmade dan ramah lingkungan juga semakin tinggi, serta terdapat potensi untuk bisa memperluas pasar hingga ke tingkat internasional. Tidak hanya itu, Circa Handmade juga memiliki peluang untuk bisa mengembangkan wisata edukasi dan juga workshop kerajinan. Yang terakhir, dari sisi threat atau ancaman, terdapat persaingan dengan produk kerajinan massal yang memiliki harga lebih murah, perubahan tren konsumen yang sangat cepat juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, ketersediaan bahan baku limbah tekstil tidak juga selalu stabil. Rendahnya minat generasi muda terhadap profesi perajin juga menjadi salah satu ancaman untuk regenerasi. Dan yang nggak kalah penting itu terdapat resiko persaingan digital yang semakin tinggi serta potensi penyalahgunaan atau klaim terhadap identitas dan juga reputasi usaha. Selanjutnya. Nah, di bagian matriks, secara keseluruhan hasil analisis matriks SWOT ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha ini disusun berdasarkan keterkaitan antara faktor internal dan juga eksternal perusahaan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Dari keempat kombinasi strategi tersebut, perusahaan tidak hanya berfokus pada upaya pengembangan dan juga ekspansi pasar, tapi juga pada penguatan internal serta ketahanan dari usaha. Next. Lalu untuk SBMC lama sendiri, untuk SBMC lama Circa Handmade menunjukkan bahwa usaha ini tuh berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pengolahan limbah tekstil menjadi produk kerajinan yang bernilai ekonomi. Nilai yang ditawarkan juga tidak hanya berupa produk handmade yang unik dan ramah lingkungan, tetapi juga dampak sosial bagi masyarakat. Pendapatannya diperoleh dari penjualan produk, pesanan khusus, serta workshop. Sedangkan kegiatan utamanya sendiri meliputi produksi kerajinan dan pemberdayaan perempuan. Berikut adalah SBMC baru. Ada beberapa tambahan, komponen tambahan untuk menunjang pemaksimalan operasional dari Circa Handmade. Yang pertama itu adalah bertambahnya dukungan dari pemerintah, juga ditambahkan tim pengelola sebagai memperjelas manajemen operasional, dan ditambahkan aktivitas berupa desain produk berbasis budaya. Selanjutnya ada untuk menambahkan sistem kerja fleksibel, dan juga mengangkat pakaian adat Indonesia sebagai identitas visual utama produk kerajinan. Ada pula ditambahkan aktivitas berupa edukasi budaya kepada konsumen. Juga ditambahkan mengenai customer segment itu adanya kolektor produk budaya, dan ditambahkan juga biaya yang berupa biaya pemasaran. Next. Selanjutnya ada implementasi dari SBMC. Yang pertama, membuat standar SOP yang tertulis untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan dengan selayaknya. Yang kedua, adanya brand story di setiap kemasan produk dan profil media sosial. Dan dalam kolom key alis itu ada adakan pertemuan rutin mingguan antara pendiri dan penggerak lokal, dan juga mengajukan proposal kolaborasi ke perusahaan besar, dan membuat kerjasama resmi dengan penjahit lokal, konveksi, dan pabrik tekstil terdekat. Next. Selanjutnya ada key research. Memetakan kemampuan awal para ibu-ibu di desa Cihanjuang yang memiliki bakat dalam pembuatan kerajinan. Dan selanjutnya ada menyediakan tempat untuk gudang atau rak untuk memilah kain bekas berdasarkan warna, jenis kain, dan kelayakan pakai. Dan selanjutnya ada key activities, yaitu menjadwalkan kelas menjahit dan quality control. Selanjutnya ada membuat kalender konten bulanan untuk media sosial, dan membuat sistem antrian produksi yang jelas agar pemesanan custom untuk dalam jumlah besar itu dapat tercapai dengan tepat waktu. Next. Selanjutnya social innovation. Edukasi tim produksi untuk meminimalkan sampah baru, sisa kain yang sangat kecil dari pembuatan boneka harus dimanfaatkan kembali. Dan selanjutnya ada pengembangan SDM, yaitu menyelipkan materi public speaking atau literasi keuangan di sela-sela pelatihan menjahit agar kepercayaan diri para ibu-ibu meningkat. Selanjutnya, daftarkan kelompok usaha ini menjadi koperasi resmi setelah perputaran uang stabil.
Dan di kolom ke-6 ada value proposition. Setiap produk wajib menyertakan label atau kartu kecil yang bertuliskan produk ini menyelamatkan berapa gram limbah agar membuat konsumen itu merasa bahwa mereka itu membantu lingkungan. Next. Selanjutnya ada customer relationship, membuat video singkat yang bisa dibuat di TikTok untuk memperlihatkan senyum para ibu saat menerima upah mereka, agar konsumen merasa ikut membantu secara sosial saat membeli produk tersebut. Selanjutnya ada channel, merapikan area produksi di Desa Cihanjuang agar estetik dan nyaman jika sewaktu-waktu ada kunjungan konsumen atau studi banding. Dan memanfaatkan media sosial dan jaringan seperti bio Instagram dengan link yang terintegrasi yang langsung mengarah ke katalog produk dan nomor WhatsApp admin. Next. Next. Oh ya belum. Customer segment. Selanjutnya customer segment. Menargetkan promosi ke komunitas pecinta lingkungan dan kolektor barang handmade. Selanjutnya ada cost delivery. Upah dan insentif. Tentukan sistem upah berbasis borongan per produk. Selanjutnya ada biaya operasional. Catat secara ketat pengeluaran untuk bahan dan alat. Juga ada kunjungan belajar, sisihkan anggaran tahunan untuk mengajak perwakilan dari pekerja untuk melakukan studi banding ke tempat UMKM yang lebih maju. Next. Selanjutnya ada community reinvestment, yaitu menyisihkan keuangan, semisal memotong 10-20% dari keuntungan bersih untuk dimasukkan ke kas pemberdayaan Cianjuang. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu dari penjualan produk, jual boneka reguler secara eceran, dan buka sistem kuota besar untuk souvenir pernikahan atau merchandise kantor. Selanjutnya ada menjual tiket masuk per orang atau per paket kelompok bagi instansi luar yang ingin belajar mengolah limbah tekstil di lokasi Cirsa Handmade. Next. Selanjutnya ada kesimpulan, jadi modal usaha komunitas dan sirkular Cirsa Handmade sukses mengintegrasikan ekonomi dengan memberdayakan perempuan lewat struktur koperasi yang mandiri namun tetap satu visi. Dari pemetaan SBMC membuktikan organisasi ini mampu berjalan seimbang antara profit ekonomi dan dampak sosial. Dan kontribusi penelitian ini membuktikan bahwa usaha sosial berbasis komunitas dapat bertahan secara finansial tanpa harus mengorbankan misi sosial dan lingkungannya. Next. Selanjutnya ada saran untuk Cirsa Handmade, ada buat pelatihan terstruktur dan bertahap agar pengrajin baru bisa langsung memproduksi tanpa harus menunggu lulus seluruh kelas dan mulai menggunakan marketplace kembali, dan juga buat arsip digital seperti foto kegiatan dan daftar mitra. Selanjutnya ada kemas workshop kerajinan ramah lingkungan secara profesional untuk target wisatawan, dan buat perjanjian resmi dengan hotel atau perusahaan agar menyuplai kain atau bahan-bahan bekas yang bisa digunakan. Next. Selanjutnya ada saran bagi pemerintah, memberikan dukungan khusus seperti akses modal, pendampingan teknis, dan penjembatanan kemitraan yang lebih spesifik untuk usaha sosial berbasis komunitas. Selanjutnya ada saran bagi peneliti selanjutnya, menggunakan metode campuran, menggunakan alat ukur standar seperti social return of investment untuk menghitung dampak sosial lingkungan secara lebih presisi. Selanjutnya ada studi komparatif, lakukan perbandingan dengan komunitas serupa di daerah lain untuk melihat faktor keberhasilan yang bisa ditiru. Dan selanjutnya ada studi longitudinal, teliti dampak jangka panjang dari program pemberdayaan ini. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.